Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam, yang melakukan sesuatu hal kan harus sang suami. Suatu misal, puasa sunnah, sholat sunnah, apalagi soal ekonomi. Apa itu? Coba diulangi. Yes. Apa yang puasa sunnah harus suami tok? Coba diulangi monggo. Ya. Di dalam Islam, yang melakukan sesuatu hal kan harus sang suami. Suatu misal, puasa sunnah, sholat sunnah, apalagi soal ekonomi. Tapi ini kok sang istri. Padahal sang suami juga sholat dan tutur katanya di luar rumah baik. Tapi kenyataannya di dalam rumah itu kok sangat mengecewakan istri dan anaknya. Yang saya tanyakan, suami dikatakan zalim itu yang bagaimana Ustadz? Tolong tausiahnya, banyak laki-laki yang seperti itu Ustadz. Contoh, sang istri jadi TKW. Banyak laki-laki karena yang tanya perempuan. Kalau yang tanya laki-laki, banyak perempuan yang seperti itu, Ustaz. Ya kita luruskan dulu. Bukan apa-apa itu yang harus melakukan suami. Puasa sunnah, bukan hanya suami. Istri boleh enggak? Boleh seizin suami. Sholat sunnah, apa harus suami tok? Tidak, istrinya boleh enggak? Boleh. Mungkin ini yang dimaksud ya, penanggung jawab nafkah dalam rumah tangga itu kan harusnya suami dalam Islam. Tetapi kenapa ini malah istrinya yang cari nafkah, sedangkan suaminya mung turu mangan dolan. Ya, istrinya yang banting tulang cari nafkah, mungkin itu yang dimaksud. Ya. Lah kemudian pertanyaannya, kan tadi sampai istri TKW cari nafkah, dikirim ke Indonesia ternyata oleh suami ngragati perempuan lain. Ada enggak yang begitu? Ada. Tapi itu laki-laki di luar sana. Istrinya bekerja, cari nafkah untuk suami dan anak-anak. Wah, luar biasa toh. Begitu dikirim oleh suaminya, dinggo nafkahi istri tetangga. Dinggo nafkahi perempuan lain. Elok tenan toh suami ini. Nek memang seperti itu jolke wae. Diijolke wae suaminya. Kalau memang betul seperti itu. Ya. Lah, suami yang zalim itu yang seperti apa? Suami yang zalim adalah suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Apakah hanya suami saja yang bisa zalim? Tidak. Istri juga bisa zalim. Istri dikatakan zalim saat istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Maka baik suami maupun istri, penuhilah kewajibannya masing-masing. Karena kewajiban suami itu haknya istri. Kewajiban istri itu haknya suami. Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam Islam, nikah bukan hanya sebatas nikah. Namun ada tujuan yang Allah gariskan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jangan hanya formalitas diucapkan di lisan, pahami dengan baik. Apa toh makna sakinah? Apa toh makna mawaddah dan rahmah itu? Sakinah itu sukun. Sukun itu tenang.
tenang, sehingga suami tenang saat di dekat istrinya. Istri juga tenang saat berada di samping suaminya. Jangan dibolak-balik. Suami lebih tenang di samping istri temannya. Istri lebih tenang di samping suami temannya. Ini terbolak-balik. Saat suami pulang bekerja, di samping istrinya kok menjadi gelisah. Istri juga begitu, habis aktivitas, kemudian di samping suami kok menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Melihat suaminya nek. Suami melihat istrinya yang sah juga nek. Tetapi melihat istrinya orang lain, jadi sumringah, seger. Lihat suami orang lain juga begitu. Jadi tebar pesona para istri. Tapi begitu suaminya di depannya menjadi nek. Sehingga ingin pergi. Tidak lagi pengen di samping suaminya. Lah ini sakinahnya tidak terwujud. Sakinah itu memberikan ketenangan satu dengan yang lain. Mungkin saat suami penat dalam pekerjaan, pulang ke rumah istrinya menjadi obat penawar kepenatan. Sehingga suaminya cepat-cepat ingin pulang ke rumah. Omahe dhewe lho ya. Bukan rumah tetangganya. Istri juga begitu. Saat penat mengurus rumah, kangen suaminya pengen segera pulang. Biar tenang hatinya, nyaman hatinya. Itulah sakinah. Mawadah lebih daripada itu. Mawadah itu makna asalnya ya, itu kosong dari keburukan. Itu mawadah. Artinya suami mencintai istri, istri mencintai suami. Sedikit pun suami tidak mau menimpakan keburukan pada istrinya. Sehingga kosong dari keburukan. Istri juga begitu. Sedikit pun tidak punya niat buruk untuk menimpakan keburukan pada suaminya. Tidak punya niat untuk mengkhianatinya. Tidak punya niat untuk tabarruj di hadapan laki-laki lain. Suami juga begitu. Tidak punya niat sedikit pun menyakiti istrinya. Sehingga tidak pernah berkata kasar pada istrinya. Tidak pernah KDRT pada istrinya. Itu makna mawaddah. Mohon maaf Bapak Ibu. Orang yang di luar Islam pun tidak paham garis atau tujuan pernikahan. Seorang penjahat sekalipun, dia bisa punya sikap mawaddah pada pasangannya. Tidak ingin menimpakan keburukan sedikit pun pada pasangannya. Dia rela keburukan yang harusnya menimpa pasangannya, kemudian dia yang harus tertimpa. Sehingga ada suami, sekalipun dia penjahat, dia rela melindungi istrinya. Ada istri, sekalipun dia penjahat, dia rela melindungi suaminya. Sekalipun suaminya yang penjahat, istrinya rela. Biar suaminya tidak tertimpa keburukan. Istrinya rela yang tertimpa keburukan. Begitu pula sebaliknya. Ini mawaddah. Ada toh keadaan yang seperti ini? Ada yang lagi viral, tidak usah jenengan sebut. Lah kita orang Islam, kok suami menimpakan keburukan pada istri, istri menimpakan kepada keburukan pada suami. Mana mawadahnya? Mana mawadah? Padahal dalam Islam itu nikah tidak sembarang nikah. Itu separuh dari agama itu pernikahan. Dikatakan oleh Nabi kita,
idza tazawwajal 'abdu, apabila seorang hamba itu telah menikah, maka dia telah menyempurnakan nisfad din, separuh agamanya. Artinya semakin banyak kebaikan yang bisa dia lakukan dengan menikah. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka yang separuh sisanya bertakwalah kepada Allah. Maksudnya usahakan betul tujuan pernikahan itu. Suami menjadi pemimpin bagi istri, membimbing istrinya, mengarahkan istrinya, mengayomi istrinya, mencintai, mengasihi istrinya dengan penuh kasih sayang. Tidak berkata kasar pada istri, tidak memukuli. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Ma makna qiwamatir rajul 'alal mar'ah? Apa makna qiwamatur rajul 'alal mar'ah? Kepemimpinan seorang suami atas istrinya apa maknanya? Itu dipahami. Yaitu al-qiyam bi syu'uniha, memperhatikan hak-hak istri. Istri punya hak untuk dibimbing, dipimpin, diarahkan, digandeng tangannya ke jalan yang benar. Kemudian istri punya hak untuk dinafkahi lahir batin. Istri punya hak untuk dikasih sayangi. Istri punya hak untuk dicintai. Dulu ada yang bertanya pada Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Hakim ibni Muawiyah al-Kushairi an abihi. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya ia berkata, aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Apa hak istri salah seorang di antara kami? Hak istri terhadap suaminya apa, wahai Rasulullah? Jawab Nabi, an tut'imaha idza ta'imta. Hak istri yang pertama, wahai para suami, dengarkan ya. Kamu beri makan istrimu jika kamu makan. Ini pertama. Yang kedua, wa taksuha idza tasaita. Kamu beri pakaian istrimu jika kamu juga berpakaian. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Jangan kamu pukul istrimu di wajahnya. Bukan berarti boleh memukul selain wajah. Kenapa disebut wajah? Wajah ini simbol kehormatan seseorang. Maka jangan pukul istrimu di wajahnya. Yang suka-suka mukul istri, dengarkan. Ya. Lah sudah jadi hobi, lah sekarang hobinya diganti. Kalau masih suka mukul, tidak bisa ngerim, jangan mukul istri, pukulkan ke wajahmu sendiri. Biar merasakan sakitnya. Yang keempat, hak istri wala tuqabbih. Jangan dijelek-jelekan. Jangan dihina. Wis ngerti istrinya itu kebetulan ditakdirkan oleh Allah sementara waktu kaya akan lemak. Saya enggak bilang gendut. Kaya akan lemak. Gitu. Suaminya tiba-tiba, wah dasar gembrot. Ini menjelek-jelekan. Apalagi menjelek-jelekan di hadapan perempuan lain. Kebetulan sang suami sedang naksir pada seseorang. Wah, istri saya sudah tambah gendut, tambah gembrot, tambahnya hobine mangan. Nek neng omah blas, ambune blas rata wangi. Wes gak ada api-api blas. Sudah gendut pakai daster taline. Taline pedot, dastere suwek-suwek, nak turun ngentut.
Ge ambune naudzubillahi min dzalik. Wis gak ada baik-baiknya. Sudah tidak bisa melayani dengan baik, nek masak rasane kecing. Asine ra umum, pedese kaya remason. Dan lain sebagainya. Berarti menjelek-jelekan istri. Kewajiban suami tidak terpenuhi. Kemudian hak istri berikutnya, wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu tinggalkan kecuali di rumah. Mungkin saat bepergian ada masalah, cekcok. Ketika cekcok jangan ditinggal istrinya. Tetap diajak pulang. Boleh meninggalkan istri dalam keadaan istri ada di rumah. Lagi neng pantai cekcok. Terus ditinggal. Lah engko ditemu wong liya piye? Cekcok ditinggal, mulya dhewe sak karepmu. Ditinggal. Berarti kewajiban suami tidak terpenuhi dengan baik. Maka perhatikan kewajiban suami. Itu qiwamatur rajul 'alal mar'ah, kepemimpinan suami atas istri. Itu berarti al-qiyam bisu'uniha, memperhatikan hak-haknya istri. Begitu pula sebaliknya. Istri harus jadi istri yang solehah. Fal qanitatu fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang solehah itu istri yang taat pada Allah, istri yang menjaga diri saat suaminya tidak ada di sampingnya. Itu istri yang solehah. Kewajiban istri dikatakan oleh Nabi yang pertama, man tasurru idza nadoro, menyenangkan dipandang suaminya yang sah, bukan suami orang lain. Jadi nek ditonton suaminya di rumah itu yang menyenengke gitu loh. Ya dandan, ya wangi, ya ini. Bukan kok nek mau keluar saja bingung sing dandan. Milih baju ini, jilbabnya ini, tasnya ini, sepatunya ini, sak jam rong jam ra rampung-rampung. Sudah gitu, lipstiknya warna apa? Bingung. Minyak wangine sing apa? Itu bingung. Padahal suaminya di rumah, dia mau keluar istrinya. Ketika mau di tengah-tengah orang rame saja, bingung dandan. Begitu sampai rumah, brak-bruk. Kaya kemul ra dilempiti. Pating klumbruk. Brak-bruk disawang blas ra nyenengke. Maka kewajiban istri ya, khairun nisa'i man tasurru idza nadara, dipandang suaminya menyenangkan. Wa tuti'u idza amara, diperintah suaminya itu taat selama suaminya tidak memerintah pada maksiat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, tidak menyelisihi suami gara-gara mengandalkan dirinya dan hartanya. Peh wis iso nyambut gawe dhewe, hasilnya lebih banyak daripada suami, ya, tidak mau melayani suami lagi. Bu, tolong buatkan teh panas. Apa ora di tangan? Sudah tahu tempat tehnya di situ, gulanya di situ, punya kaki, punya tangan. Apa ndak bisa? Aku ki selak telat, Pak, wis dinteni klien. Selak telat. Wis dinteni kanca ning kantor, wis kono gawe dhewe. Buat sendiri. Kalau tidak mau bikin sendiri, ya wis kono ngombe sak karepmu. Nah, ini menyelisih suami karena mengandalkan diri dan uangnya. Berarti kewajibannya tidak terpenuhi. Maka baik suami maupun istri
Kalau memang ngaku sebagai orang Islam, ya, penuhi, pahami kewajiban seorang suami dalam Islam itu seperti apa toh? Kewajiban istri seperti apa toh? Maka tunaikan semaksimalnya, insya Allah dengan begitu ketentuan atau ketetapan dari tujuan pernikahan yang telah Allah gariskan, insya Allah akan terpenuhi. Rumah tangga itu hidup dalam bimbingan Allah, tidak jauh dari rahmat Allah. Kalau suami kasar pada istri, istri juga begitu. Suami tidak menunaikan kewajibannya, istri juga tidak tunaikan kewajibannya. Jangan harap rumah tangga itu mendapatkan bimbingan, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ada, rumah tangga itu sekalipun rumah tangga orang yang ngakunya Islam, dia jauh dari bimbingan Allah, jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena persyaratan untuk itu tidak terpenuhi. Ya, maka penuhi apa yang menjadi syarat dari Allah agar rumah tangga itu harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita menikah itu untuk Allah, karena Allah. Maka penuhi syarat-syarat pernikahan, tujuan-tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Ya, ada lagi?